Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, serta honorer. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan rekrutmen ASN, CPNS dan P3K 2023. Nah, di sini sampaikan bahwa ada penjelasan terbaru dari Dirjen Nunuk soal pengangkatan P3K Guru 2023. Dikatakan P1 aman, P2, P3, dan P4 bagaimana? Itulah informasi yang perlu kita ketahui pada saat ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nasib P2, P3, dan P4. Nah Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya semuanya Bapak Ibu honorer, terutama ini di dunia pendidikan, ingin meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa seleksi P3K dan CPNS 2023 yaitu dengan menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test atau CAT, yang mana hal ini adalah satu keputusan dari Panselnas untuk seleksi CPNS dan P3K 2023. Nah, Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. GPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K, calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 tahun ini sudah dimulai sejak tadi malam. Namun masih banyak honorer yang belum berani mendaftar karena masih menunggu perkembangan, apalagi pendaftaran ditutup pada tanggal 9 Oktober 2023 bulan depan. Nah, tentunya terkait dengan hal ini Bapak Ibu ada banyak persoalan yang dihadapi pada saat pendaftaran, yaitu begitu masuk pada akun SSCSN, banyak hal yang mengganjal Bapak Ibu dalam hal pendaftaran sehingga ada yang masih belum berhasil lolos untuk pendaftaran. Khusus untuk P3K Guru 2023, ada banyak pertanyaan dari guru lulus passing grade atau yang disebut dengan PG. Hasil seleksi P3K 2021, apakah mereka perlu membuat akun kembali ataupun tidak? Itu satu pertanyaan yang mesti kita ketahui apa kira-kira jawabannya. Dan apakah mereka akan dites kembali ataupun tidak? Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK, Nunuk Suryani, mengungkapkan semua guru honorer tanpa terkecuali harus membuat akun baru di portal SSCSN milik Badan Kepegawaian Negara atau milik BKN. Tujuannya untuk mengetahui update data guru honorer, berapa banyak yang sudah resek, meninggal, dan lainnya. Tentu ini juga adalah satu hal yang perlu kita ketahui. P1 tetap buat akun baru ya. Ini sudah ketentuan Bapak Ibu. P1 harus buat akun baru. Begitu juga P2, P3 hingga P4. Ini kata Dirjen Nunuk dalam Coffee Morning Dirjen GTK Kemendikbudristek bersama Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan Fortadik di Jakarta pada hari Kamis hari ini 21 September 2023. Akun baru ini lanjutnya dibuat di SSCSN BKN dan bukan di portal P3K Guru. Kemdikbud.go.id, portal P3K Guru milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, ini hanya menyajikan informasi. Begitu juga pendaftaran semuanya wajib melalui satu pintu, yaitu di SSCASN BKN.
Hanya di situ Bapak Ibu ya. Ini ada satu ketegasan bahwa dalam hal pendaftaran semuanya wajib melalui satu pintu di SSCSN BKN. Jangan kemana-mana, hanya di SSCSN BKN. Walaupun harus membuat akun baru dan mendaftar kembali, para guru lulus passing grade yang notabene adalah prioritas 1 atau P1 ini tidak akan dites kembali. Mereka, kata Dirjen Nunuk, tinggal ditempatkan saja. Tetapi wajib buat akun baru untuk sekedar registrasi bahwa sudah ikut pada seleksi P3K 2023. Jadi, sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 ini tinggal tunggu penempatan saja. Ini termasuk 3 ribuan P1 yang sebelumnya penempatannya dibatalkan ya. Ini ucap Dirjen Nunuk. Apakah semua P1 akan ditempatkan tahun ini? Dirjen Nunuk mengungkapkan belum semuanya. Sebab dari 62 ribuan P1 tanpa formasi P3K 2022, setelah diupayakan Kemendikbudristek, masih tersisa 12.276 guru lulus passing grade. Jadi ini sisanya Bapak Ibu. Yang P1 itu yang sudah lulus pada P3K 2021, 2022 masih tersisa 12.276 orang guru lulus passing grade atau lulus PG. Artinya tidak harus PKWU, tetapi formasi yang sesuai ijazah guru bersangkutan. Ini satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan status guru P2, honorar K2, P3, guru honorer negeri masa pengabdian minimal 3 tahun, dan P4, lulusan PPG dan guru honorer negeri maupun swasta yang masa pengabdiannya di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik. Ternyata semuanya punya peluang sama juga. Untuk guru P2 dan P3 dites menggunakan sistem situasional judgment test atau istilah SGT. Tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi. Sedangkan tahun ini tes CAT BKN juga. Namun tesnya bukan pengetahuan, tetapi pada SGT yang lebih membahas pada proses pembelajarannya, ungkap Dirjen Nunuk. Untuk peserta dari pelamar umum atau P4, tambahnya menggunakan CAT kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Jadi bagi pelamar bersertifikat pendidik diberikan afirmasi kompetensi teknis 100%. Prinsipnya tegas Nunuk, walaupun di dalam Kepmenpan RB 649 tahun 2023 tentang juknis pengadaan P3K Guru 2023 di instansi daerah tidak menjabarkan detail soal keberadaan P1 hingga P4 ini. Tetapi mekanisme pengisian formasi tetap sama seperti tahun lalu, di mana pengisian kebutuhan formasi P3K Guru mengutamakan P1, kemudian P2. Jika masih ada sisa formasi, lanjut ke P3 dan P4. Kami juga menyiapkan juknis untuk penempatan pelamar prioritas yang sosialisasinya sementara berjalan. Ini pungkas Dirjen Nunuk kepada publik. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu guru yang P1, P2, P3, dan P4 wajib mengetahui hal ini supaya Bapak Ibu benar-benar paham terkait dengan mekanisme seleksi P3K di tahun 2023 tahun ini. Terlebih kepada P2, P3, dan P4 yang mana hal ini sudah jelas bahwa P1 tinggal menunggu penempatan saja, kemudian P2 dites dengan sistem SGT, dan P3, P4 itu wajib dengan menggunakan sistem ujian CAT. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini jangan kelabakan, silakan benar-benar cari informasi terbaik yang menuntut Bapak Ibu untuk bisa masuk pada akun SSCSN sehingga nantinya Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga impian Bapak Ibu yang sudah lama menantikan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, terlebih kepada Bapak Ibu yang telah lulus passing grade pada tahun 2021,
Semoga penempatannya tidak tertunda lagi di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.